MSI GS73, MSI GL65. Nah, MSI itu daripada ribet mikirin namanya yang panjang, mending kita langsung aja nonton video review berikut ini. Yo, intro. Halo, assalamualaikum, balik lagi di channel Pakar Kreatif Lab, channel YouTube yang nggak pakar-pakar amat. Karena di sini kita jatuhnya saling berbagi segala hal tentang fotografi, videografi, dan konten kreatif. Jadi aku di sini mau berbagi user experience, pengalaman selama memakai dua laptop yang sekarang ada di hadapan teman-teman. Yaitu ini MS yang di sebelah kiriku. Ada MSI GS73 VR 7RF Stealth Pro, dan yang di sebelah kanan yang lebih kecil ada MSI GL65 9SFK 470ID. Namanya panjang banget ya. Nah, aku cuman mau berbagi pengalamanku menggunakan dua laptop ini karena kalau aku sendiri bukan techholic atau ahli tentang komputer ya. Jadi teman-teman yang mau nonton video ini karena pengen nonton tentang spek lengkapnya atau karena pengen game, kayaknya video ini nggak cocok buat kalian. Tapi kalau kalian para editor yang lagi cari laptop untuk ngedit foto, video, atau animasi, nah kemungkinan video ini cocok untuk kalian. Aku mau ngasih info dulu kalau laptop yang GS73 ini dibeli sekitar tahun 2017 akhir, dan yang GL65 dibeli tahun 2020 kemarin. Dan untuk harga yang ini GS73 VR itu seharga 30 juta, yang GL65 ini seharga 21 sekian. Yuk langsung aja kita bahas dua laptop berikut ini. Spek yang pertama adalah layar. Oke, kenapa layar itu penting banget? Karena untuk editor akurasi warna itu sangat penting. Nah, untuk laptop yang kecil 14 inch ini, yang MSI GL65, dia itu cuman punya NTSC-nya 45%. Sedangkan yang MSI GS73 yang di kiriku, monitornya itu udah 85% NTSC, dan mereka sama-sama 100% sRGB ya. Kalau aku sih selama pengalamanku, setelah ngedit foto terus dimasukin ke HP, yang mendekati real itu si GS73. Oke, jadi untuk hal yang pertama, layar, pemenang pertamanya adalah si GS73 VR. Oke, untuk hal yang kedua yang aku mau bahas di sini adalah CPU atau prosesor. Nah, untuk yang GS73 karena dia itu keluaran tahun 2017, kisaran pertengahan tahun, pakai prosesor i7 7700. Sedangkan yang GL65 itu udah pakai yang i7 9750H. Dari kedua perbedaan tersebut udah jelas ya siapa pemenangnya. Kalau untuk prosesor aku jelas milih yang GL65 karena saat editing pun itu kerasa banget. Sekarang yang i7 7700 nya ini waktu kita ngeplay, kalau udah terlalu banyak footage-nya, apalagi yang 4K, itu udah mulai nyendat-nyendat. Jadi kita harus encode ke media encoder biar bisa smooth jalanin videonya. Sedangkan yang GL65 nya yang udah pakai i7 generasi 9 itu masih smooth banget. Hal yang ketiga, kita bahas dari segi GPU atau VGA. Dari hal ini pun kalian pasti udah tahu siapa pemenangnya. Ya jelas yang keluaran terbaru ya, yang GL65. Yang GL65 dia udah pakai RTX 2070, sedangkan yang GS73 nya itu masih pakai RTX 1060. Jadi perbedaannya sangat jauh dari segi GPU-nya ya. Tapi kalau untuk rendering video ataupun foto itu masih nggak terlalu jauh perbedaannya. Misal dulu aku render 4K di footage-nya 5 menit, footage 4K 5 menit, terus aku render bareng-bareng.
sama ya, footage yang sama dan udah dikasih berbagai macam efek. Itu perbedaannya cuma 5-10 menit. Jadi yang GL65 itu misal setengah jam, yang ini 45 menit. Jadi nggak yang perbedaannya terlalu jauh banget. Nggak kayak misal kalau kita bandingin sama RTX 30 ya, yang generasi 3070 atau 3090 itu baru mungkin kerasa banget perbedaannya. Itu kalau dari sisi rendering video. Kalau dari sisi render foto atau jalanin software foto kayak Lightroom, dua-duanya ini masih sangat lancar banget. Jadi kalau buat kalian yang pengen cuman buat edit foto doang kayak di Lightroom atau Photoshop, kedua-duanya ini masih sangat worth it ya. Walaupun yang GL65 itu keluaran terbaru tahun 2020 atau 2021, storage-nya hanya 512 GB SSD. Sedangkan yang ini GS73 yang keluaran tahun 2017 itu dia udah ngasih SSD 1 GB dan harddisk 2 GB. Jadi kerasa banget perbedaannya. Yang ini kita harus beli tambahan harddisk atau tambahan SSD, sedangkan yang GS73 itu setahun 2 tahun baru kita nambah harddisk lagi ya. Jadi untuk pemenangnya di hal storage si GS73 VR. Oke, fun fact buat kalian. Jadi selama aku menggunakan dua laptop ini, kedua laptop ini tidak pernah dipakai sama sekali buat main game. Jadi emang benar-benar buat kerja ya, buat ngedit foto dan video. Dan sebagai fotografer atau videografer, sewajibnya atau seharusnya emang bisa ngedit dulu sendiri ya. Baru nanti setelah kita mungkin udah punya perusahaan gede gitu, baru kita kasih ke editor. Oke, segitu aja video kali ini dari aku, Ari Wijaya. Semoga teman-teman editor yang nonton bisa puas ya. Mungkin yang mau beli atau cuman pengen sekedar nonton aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa buat subscribe, like, dan share. Jadi tim Pakar Creative Players semakin semangat bikin konten buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap kreatif. Wassalam, bye-bye.